dahulu. Oke, nah sentiment analysis seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah merupakan contoh kasus ya, yang paling banyak digunakan dalam natural language processing. Biasanya itu digunakan untuk membantu kita ya menentukan rasio interaksi, apakah interaksi itu positif atau negatif tentang topik-topik tertentu. Di mana kita dapat menganalisis teks seperti komentar, ya, ulasan produk, lalu juga misalkan berita, kemudian wawasan dari audiens, ya, komentar di dalam Facebook dan sebagainya. Tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan dari audiens kita. Contohnya misalkan seperti yang dilakukan dalam tugas akhir mahasiswa saya, dia menganalisa sentimen yang berhubungan dengan ulasan dari Google Review ya, Google Review, di mana di situ dia mengkategorikan ulasan itu menjadi positif, negatif, dan netral yang dengan konteks-konteks tertentu. Misalkan tempatnya, lalu AC-nya misalkan, internetnya, dan sebagainya. Nah, analisis sentimen ini sebenarnya adalah merupakan salah satu praktik yang paling populer, di mana di sini dia menerapkan algoritma untuk mengklasifikasikan berbagai sampel teks yang berhubungan dengan kategori yang positif dan negatif secara keseluruhan. Nah, dengan NLTK, kita dapat menggunakan algoritma ini melalui teknik pembelajaran mesin ya, yang sudah include di dalam NLTK-nya ya. Jadi tidak perlu terpisah, jadi kita tidak menggunakan library lagi tentang pembelajaran mesin. Nah, yang include di dalam NLTK ini salah satunya yang paling populer digunakan untuk sentiment analysis itu adalah metode Bayes ya. Kalau saya mengajar, pada saat saya mengajar mata kuliah pengembangan sistem cerdas, itu salah satu algoritma pembelajaran mesin yang saya jelaskan itu adalah Bayes. Nah, sekarang beberapa sumber daya yang biasanya itu kita butuhkan untuk melakukan analisa sentimen di NLTK, itu diantaranya adalah corpus names, ya, corpus names itu adalah daftar nama bahasa Inggris, misalkan, kemudian corpus top words, dia berisi kata-kata yang sangat umum tapi dia tidak memiliki arti ya. Kemudian ada juga contoh pidato kenegaraan, itu korpusnya kita sebut dengan State Union, nanti akan kita coba menggunakannya. Lalu juga ada sampel-sampel tweet ya. Ini ada kita bisa unduh dalam korpus Twitter samples. Kemudian juga ada contoh review film-film. Itu ada 2000 ulasan film yang bisa kita, dan di situ sudah dikategorikan menjadi review yang positif dan review yang negatif. Itu bisa kita coba unduh dalam korpus movie reviews.
Kemudian yang berkaitan dengan part of speech, kalau nanti dibutuhkan, itu kita bisa menggunakan corpus average perceptron tagger, ya. Kemudian ada juga corpus father lexicon, di mana di sini berisi daftar skor kata dan jargon-jargon yang dirujuk oleh NLTK saat melakukan analisis sentimen. Nah, father ini nanti akan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan sentimen analisis dengan menggunakan NLTK. Kemudian ada juga korpus Pang, di mana di sini berisi model data yang dibuat untuk membagi teks lengkap menjadi daftar kata. Atau dengan kata lain, mengambil ya atau melakukan tokenizing. Oke, nah kalau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengunduh sumber daya dengan cara mendownload ya. Nah, kalau sudah kalian sudah pada saat awal menginstal NLTK itu sudah mengunduh semua ya, tidak perlu lagi diunduh. Tapi kalau sebelumnya tidak semua kita unduh, nah kita perlu mengunduh beberapa sumber daya yang saya sebutkan tadi dengan menggunakan perintah seperti ini. Selanjutnya, kita perlu melakukan proses memuat atau meloading ya, meloading data dari korpus yang dipilih. Misalkan kita memilih korpus State of Union, maka kita bisa menyimpan kata-kata dalam korpus tersebut ya, ke dalam sebuah variabel, misalkan di sini words gitu ya. Jadi nanti isinya sudah dalam bentuk kata, jadi bukan lagi dalam bentuk kalimat. Nah, di sini di dalam korpus state union words, jadi di situ sudah ada fungsi words ya, di mana fungsi word ini adalah fungsi untuk merubah dari atau mendapatkan kata dari kalimat yang ada di korpus state of union. Nah, di sini juga sekaligus dilakukan pemrosesan pemilihan praproses ya, praproses untuk menghilangkan simbol ya, huruf yang bukan merupakan angka. Bukan merupakan huruf, kebalik. Untuk menghilangkan angka, kemudian tanda baca, ya, itu bisa dilakukan dengan memilih di sini. Jadi dia hanya akan mengambil dari perintah ini, itu menunjukkan dia hanya akan mengambil kata-kata yang ada di korpus state union itu yang merupakan huruf. Ya. Jadi yang mengandung huruf. Jadi kalau yang angka, tanda baca, tanda titik dua, tanda perkalian, pembagian, dan sebagainya itu tidak akan diambil. Ya. Jadi ini sudah ada dua proses praproses yang dilakukan dalam hanya dengan satu perintah ini saja. Jadi praproses apa? Praprosesnya yang pertama adalah tokenizing, kemudian menghilangkan tanda baca. Nah, ini contoh hasil yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan perintah ini, if W is alpha, ini hasilnya nanti seperti ini, sedangkan yang di bawah ini itu adalah perintah kalau kita tidak menyertakan perintah if W is alpha. Jadi bisa dilihat di sini ada tanda titik, ada tanda petik ya. Kemudian ada angka di sini 1945, 16. Nah, di sini kalau kita lihat kalau yang kita gunakan
is alpha di sini, berarti yang angka-angka ini tidak akan terambil. Yang kedua, langkah kedua itu adalah menghilangkan stop word. Ya. Nah, stop word-nya itu kalau nanti kita menggunakan bahasa Inggris, ya berarti tinggal kita pilih di sini kata-kata yang dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu Indonesian ya. Bahasa Indonesia, kemudian bahasa lain nanti ya tinggal kita pilih bahasa lain. Jadi kita ambil dulu stop word-nya yang bisa kita peroleh dari korpus stop word. Ya, korpus stop words di mana di sini fungsi words ya dalam kata-kata bahasa Inggris ini kita sebutkan karena tadi kita menggunakan inputnya itu adalah berupa kata-kata dalam bahasa Inggris atau kalimat dalam bahasa Inggris. Maka stop word-nya itu juga dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan nanti kita menggunakan data yang dalam bahasa Indonesia, ini kita bisa gunakan stop word yang dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kemudian kita akan mengambil kata-kata dari kata yang sebelumnya ini tadi, yang sudah kita pilah dengan menghilangkan angka, kemudian dengan menghilangkan tanda baca, itu kita pilah lagi. Kata yang ada di situ adalah yang tidak ada dalam stop words. Nah, ini not in stop word ini berarti kata-kata yang kita pilih W ini yang ada dalam words itu tidak ada dalam stop word. Nah, hanya di sini ada juga tambahan praproses. Jadi di sini selain menghilangkan stop word, ini juga kita bisa menggunakan praproses menerapkan praproses yang lain, yaitu merubah ya huruf besar menjadi huruf kecil atau menyamakan case-nya ya. Jadi menyamakan hurufnya, kita akan merubah menjadi huruf kecil semua. Ya, jadi di sini itu adalah string lower. Ini ya. Nah, di sini ada catatan bahwa jika kita menggunakan data teks sendiri dan masih merupakan data teks mentah, maka kita perlu melakukan proses tokenizing. Nah, tokenizing yaitu dengan seperti yang saya jelaskan pada penjelasan bab-bab sebelumnya dengan menggunakan NLTK word tokenize. Fungsinya adalah seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan praproses ini ya, jadi ada 2 langkah praproses yang kita dapat lakukan, minimal ya ini, minimal. Kita bisa lakukan 2 langkah besar, tapi sebenarnya di dalamnya ada beberapa langkah ya, yang sudah menjadi satu. Nah, maka langkah yang berikutnya itu adalah kita membuat distribusi frekuensi. Nah, jadi distribusi frekuensi pada dasarnya adalah nanti kita menghasilkan sebuah tabel yang nanti akan memberitahu kita berapa kali setiap kata itu muncul dalam teks tersebut. Jadi misalkan input kita kalimat ini ya, kelas ini menyediakan operasi yang berguna untuk, nah nanti akan dihitung berapa sih kemunculan kata kelas, berapa kemunculan kata ini, berapa kemunculan kata menyediakan. Nah, itu adalah dengan distribusi frekuensi. Jadi di NLTK itu sebenarnya sudah menyediakan yaitu frequency distribution, itu bentuknya berupa tipe objek spesifik yang diimplementasikan sebagai kelas yang berbeda. Jadi fungsinya disebut dengan frec_dis. Ya. Nah ini untuk membangun distribusi frekuensi dengan NLTK, kita bisa membuat kelas terlebih dahulu dari daftar kata yang kita miliki ya. Tadi daftar kata kita namanya words, kita simpan dalam variabel namanya words.
maka ini kita bangun terlebih dahulu kelas dari frequency distribution-nya dengan perintah nltk.frequency distribution dari kata-katanya. Jadi fungsi variabel fd ini adalah sebuah objek yang nanti menyimpan model kelas dari frekuensi distribution. Jadi setelah membuat objek, kita nanti bisa menggunakan metodenya. Apakah kita ingin mencari yang paling banyak muncul, atau kita ingin membuat tabulasinya, atau menampilkan dalam bentuk tabulasi, dan seterusnya. Ini contoh perintah untuk memvisualisasikan informasi dari kelas FD atau kelas frequency distribution yang sudah kita buat berdasarkan kata-kata yang diinputkan. Jadi contohnya di sini menggunakan fungsi most common itu 3, ini berarti kita mengambil 3 kata yang paling sering muncul dalam teks yang kita masukkan atau dalam box ini tadi. Di sini kita dapatkan kata mas itu muncul sebanyak 1568 kali, kata people itu muncul sebanyak 1291 kali, lalu kata word itu muncul sebanyak 1128 kali. Nah, ini kalau kita mau tampilkan dalam bentuk tabulasi, ini bisa kita tampilkan seperti ini. Jadi fungsi tabulate itu untuk menampilkan dalam bentuk tabel, di mana setiap katanya nanti akan muncul di satu kolom ya, di satu kolom seperti ini. Jadi kalau 3 ya berarti ini mas, people, jadi ini kata-kata yang sering munculnya itu akan muncul secara berurutan. Kemudian selain kedua metode ini, kita juga bisa melakukan query kata-kata tertentu dengan dari kelas fungsi distribution tadi. Ya, jadi contohnya misalkan kita ingin mengetahui ada nggak di frequency distribution tadi kata Amerika gitu ya. Jadi kata Amerika dengan huruf besar di depan ternyata ada muncul sebanyak 1076 kali. Tapi kalau Amerika dengan huruf kecil itu tidak ada. Kemudian ada Amerika dengan semuanya huruf besar itu ada 3 muncul. Nah ini contoh kalau kita ingin mendapatkan informasi mengenai kata-kata tertentu dia ada atau tidak dalam input ya, himpunan kata yang kita jadikan input. Nah, sekarang kita juga bisa, misalkan ingin menormalkan ya kata-kata yang kita inputkan tadi menjadi bentuk yang kecil semua. Ini. Jadi di sini kata-kata dalam box itu kita kecilkan atau kita rubah semuanya menjadi huruf kecil. Nah, di sini akan menjadikan sebuah fungsi baru ya, kelas baru yang kita sebut dengan lower FD. Nah, sama di sini adalah frequency distribution juga, tapi kata-katanya itu sudah kita pilih. Nah, di mana kata-katanya itu kita kecilkan terlebih dahulu. Sehingga apa yang terjadi setelah kita lakukan proses query, di mana kita lihat di sini query untuk Amerika yang hurufnya semuanya kecil, itu totalnya menjadi 1079. Nah, sama kan dengan jumlah ini, 1076 ditambah 3 kan 1079. Artinya semua kata yang ada Amerikanya itu sudah berubah menjadi kecil semua. Itu ada 1079. Sedangkan yang A-nya besar di depan ini tidak ada. Yang semuanya huruf besar itu tidak ada. Nah,
Baik, sebelum kita masuk ke pemodelan dari sentiment analysis-nya, kita juga bisa melakukan ekstraksi collocation dan concordance. Konkordansi, istilahnya sini concordance atau konkordansi. Kalau collocation sudah pernah saya jelaskan apa itu collocation. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu konkordansi atau concordance. Itu adalah kumpulan lokasi kata beserta konteksnya, di mana kita dapat menggunakan konkordansi ini untuk menemukan berapa kali sebuah kata muncul, lalu di mana posisinya ya gitu. Nanti dia akan menunjukkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata tersebut. Gitu ya. Jadi itu kegunaan dari konkordansi. Nah, di NLTK kita dapat melakukan ekstraksi konkordansi ini dengan memanggil fungsi concordance. Kita di dalam menggunakannya, kita memerlukan turunan dari kelas NLTK.text. Ya, yang di sini kita juga dapat dibuat dengan menggunakan daftar kata. Ini contohnya. Jadi bentuknya adalah kalimat ya, kalimat. Kita mengambil beberapa kalimat dari corpus state union words ya. Jadi ini nanti bentuknya adalah berupa kalimat. Nah, di sini kalau kita lihat misalkan kita mau mengekstraksi concordance, mengekstraksi kata ya, dengan kata yang isinya adalah Amerika. Nah, di sini kita dapatkan dia di sini line 5, berarti dia akan menghasilkan 5 yang paling match ya. 5 yang paling match. Nah, ini. Jadi ini adalah 5 baris yang mengandung kata Amerika dari teks yang kita ambil dari corpus state union words. Gitu ya. Jadi dengan perintah ini concordance Amerika lines 5 ini dia akan menghasilkan 5. Nah, 5 yang paling match dengan kata tersebut. Ini semuanya mengandung Amerika. Karena concordance ini hanya mencetak informasi ke konsol, maka ini juga kurang ideal ya untuk memanipulasi data. Jadi untuk mendapatkan daftar yang dapat digunakan, yang akan beri kita informasi tentang lokasi dari setiap kejadian, itu bisa kita gunakan concordance list. Ya, jadi perintahnya itu adalah concordance list seperti ini. Nah, nanti dia akan menyimpan juga lokasinya. Jadi kalau kita masukkan di dalam ini concordance list ini, kalau kita mau mencetak satu persatu, misalkan seperti ini, nanti dia perintahnya seperti ini. Jadi for entry in concordance list itu artinya nanti dia akan mencetak satu persatu. Di sini kita hanya mengambil 2, ya berarti nanti akan muncul 2. Jadi kalau concordance saja itu dia langsung semuanya gitu ya. Jadi tidak bisa memberikan informasi tempat per barisnya. Itu perbedaannya. Kemudian untuk collocation ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Secara garis besar, kolokasi itu adalah 2 kata atau lebih yang kalau digabungkan dia akan memiliki arti yang berbeda kan.
Nah, bentuknya karena dua kata atau lebih itu sering disebut dengan bigram. Bigram itu berarti dia terdiri dari dua kata. Kalau trigram itu berarti kombinasi dari tiga kata. Quadgram itu kombinasi dari 4 kata. Ini sudah pernah saya berikan contohnya, jadi saya tidak menjelaskan dengan lebih lengkap. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana menerapkan sentiment analyzer dengan menggunakan pre-trade. Jadi di sini NLTK itu sudah mempunyai penganalisis sentimen yang merupakan bawaan. Ya, kita sebut dengan di sini disebut dengan FADR, Valence Aware Dictionary and Sentiment Discerner. Jadi kita bisa langsung menggunakan FADR ini. Jadi FADR ini sudah ditrain dan dia sudah ditrain dengan kalimat kata yang sangat besar. Jadi kita hanya tinggal menggunakan saja. Ya, jadi karena kita sudah FADR ini sudah dilatih, maka hasilnya menjadi lebih cepat, nanti tinggal kita gunakan saja kan. Nah, FADR ini paling cocok kalau kita mempunyai permasalahan problem untuk sentiment analysis yang digunakan di media sosial. Jadi seperti kalimat pendek, bahasa-bahasa gaul, singkatan-singkatan itu semuanya ada di dalam FADR. Ini ya, jadi kalau kalian nanti ingin membuat misalkan analisa sentimen dari kata-kata yang anak muda sering katakan, misalkan ada di Twitter atau di Facebook, itu kalian bisa coba dengan menggunakan FADR. Nah, FADR ini tidak bisa atau kurang akurat kalau digunakan untuk menilai kalimat yang lebih panjang. Jadi kalimat berita, review yang dalam bentuk review yang lengkap itu dia kurang cocok ya. Nah, ini cara menggunakan FADR. Jadi pertama-tama kita membuat instan dengan fungsi NLTK sentiment.sentiment intensity analyzer. Kemudian kita menggunakan perintah polarity score untuk string mentah. Jangan lupa kita import NLTK terlebih dahulu. Kemudian di sini kita juga mengimport sentiment intensity analyzer. Jadi ini adalah fungsi yang kita panggil. Jadi SIA ini adalah sebuah sentiment intensity analyzer. Ya. Ini langsung kita pakai dengan menggunakan polarity scores. Contoh penggunaannya seperti ini. Nah, jadi SIA.polarity scores. Nah, kalimatnya misalkan, wow, NLTK is really powerful. Nah, nanti akan keluar langsung skornya. Apakah dia negatif, positif, netral, atau ya. Jadi nanti akan keluar skor untuk negatif. Oh, ini skor negatifnya 0, berarti dia tidak negatif ya. Kemudian netralnya 0,295, positifnya 0,75. Nah, kalau melihat seperti ini positif. Jadi bisa dikatakan kalimat yang dimasukkan ini itu adalah sentimennya sentimen yang positif. Di mana skor gabungannya, ini compoundnya itu merupakan rata-rata dari ini. Oh sorry, bukan. Jadi skor gabungan ini dihitung, jadi dia bukan hanya rata-rata. Jadi mempunyai teknik penghitungan yang berbeda. Nah ini di mana dia skornya berkisar antara -1 hingga 1. Ini untuk yang compound. Dan di sini untuk jumlah skor yang negatif, netral, dan positif, ini totalnya harus sama dengan 1.
Nah, ini cara menggunakan pre-trained sentiment analyzer yang disebut dengan FADER. Nah, sekarang kita akan mencoba mengujinya terhadap data real ya, dengan menggunakan Corpora Twitter sample ya. Nah, di sini Twitter sample, kita coba kita ambil dulu datanya dari korpus Twitter sample. Lalu kita nanti akan simpan dalam daftar string. Nah, ini jadi kita ambil stringnya dari korpus Twitter sample. Nah, di sini ada perintah ini untuk membuat URL-nya menjadi tidak aktif ya. Ini lambang URL-nya titik strip. Ini kita ganti menjadi strip. Ini digunakan untuk menghindari kalau kita tidak sengaja meng-enter ya. Nah, meng-enter jadi URL tersebut sehingga nanti akan menjadi aktif. Nah, ini contoh tweets. Ada 10 tweets yang bisa misalkan di sini saya ingin menampilkan 10 tweets ya dari korpus Twitter sampel tadi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Hopeless world. Nah, everything in the kids section of IKEA is so cute. Nah, ini ya. Ini rangkaian dari tweet ya. Nah, ini contoh kenapa kita harus biasanya di tweet itu kan juga menampilkan link URL-nya ya. Nah, sehingga agar kita tidak salah enter, nah ini kita titik 2-nya dihilangkan. Sehingga tinggal diganti dengan tanda garis 2 ini. Nah, ini kan kalau dipanggil tidak akan bisa langsung aktif ya. Ini ya, itu tadi. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa metode korpus di sini berbeda. Dia menggunakan string dan bukan words. Jadi ini masih menghasilkan kalimat mentah ya, sebagai string. Kalau word tadi itu sudah bentuk tokenizer. Artinya sudah di token, sudah diproses tokenizer. Nah, kalau kita menggunakan fitur yang berbeda untuk Corpora yang berbeda, maka kita bisa memanfaatkan fungsi hub-nya dari Python, atau kita bisa melihat dokumentasi NLTK untuk melihat secara lebih lengkap cara penggunaan korpus. Karena korpusnya banyak sekali, sehingga kadang satu korpus dengan korpus yang lain itu fungsinya itu beda-beda. Nah, sekarang setelah kita mengambil ini tadi, ya, tweets, ya, maka kita bisa menghitung ya, skor polarity-nya yang bisa kita ambil dari tweet-nya tadi. Nah, di sini kita menggunakan mendefinisikan fungsi, ya, mendefinisikan fungsi. Kita sebut fungsinya adalah is positive. Inputnya adalah berupa tweet, berupa string tadi. Dan nanti hasilnya adalah berupa boolean, ya, boolean, di mana boolean ini akan berisi lebih dari 0 kalau dia skor komponnya dia lebih dari 0. Ya, dia akan mengeluarkan nilai 1 ya, nilai 1 kalau nilai polarity skor dari tweetnya yang compound, tadi kan ada 4 ya. 4 skor polarity, mulai dari negatif, positif, netral, dan compound. Nah, di sini kita hanya memilih compoundnya yang lebih besar dari 0 gitu maksudnya.
Jadi yang compound-nya ya, itu kurang dari 0. Tadi kan compound itu nilainya antara -1 sampai dengan 1. Jadi yang bagus nilainya itu adalah yang lebih besar dari 0. Kemudian di sini kita lakukan proses shuffle tweets, ya, kita random, ya, kita acak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tampilkan untuk setiap tweet. Nah, kita ambil 10 saja misalkan. Jadi di sini ya dicek ya apakah dia positif, tweetnya adalah positif. Nah, ini dia akan masuk ke fungsi ini. Dia kalau positif, dia akan menghasilkan nilai 1 atau true. Kalau negatif, dia akan menghasilkan nilai false. Kemudian tweetnya apa? Ya, false di sini misalkan. Nah, di sini contohnya kalimat ini. When Nigel Farage call him Mr. Nah, ini bla bla. Nah, dia akan menghasilkan nilai false. Nah, false. Kemudian yang di sini dia akan menghasilkan nilai true. Nah, true, false, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba melakukan sentiment analysis dengan mengcustom sendiri, mengcustom ya, tidak menggunakan father. Ini tadi kita sudah menggunakan yang pre-train sentiment analysis. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan yang custom. Nah, kalau yang custom ini sebenarnya tekniknya sama seperti yang saya jelaskan pada bab classifier text. Jadi kita bisa menggunakan pengklasifikasi bawaan yang cocok, misalkan menggunakan bias, ya. Itu termasuk di dalamnya di sini adalah analisis sentimen. Dan ini di sini kita menerapkan teknik-teknik pembelajaran mesin. Nah, langkahnya ya pasti sama seperti kita yang saya jelaskan pada classifier text. Jadi pertama adalah mengekstraksi feature, kemudian memecah data menjadi data training dan testing, lalu melakukan training, kemudian dilakukan evaluasi atau testing. Nah, ini kita coba untuk kasus sentiment analysis dengan menggunakan korpus subjectivity. Kita menggunakan contoh yang korpus subjectivity. Ini ya korpusnya. Lalu di sini kita menggunakan klasifikasinya menggunakan naive bias. Nah, ini kemudian kita juga masih menggunakan NLTK Sentiment Analyzer. Nah, di sini yang pertama langkahnya kita mengambil 100 kata atau 100 subjek ya yang ada di korpus subjectivity. Nah ini di dalam korpus subjectivity ini sudah terpisah, jadi sudah terdiri dari 2 kategori, yaitu kategori yang subjektif dan objektif. Jadi korpus ini itu adalah mengandung kata-kata, kalimat-kalimat yang bersifat subjektif atau objektif. Kalian pasti paham ya, maksudnya kalimat yang objektif, kalimat yang subjektif itu seperti apa. Nah, ini jadi dia mempunyai 2 kategori ya, subjektif dan objektif. Nah, kita ambil 100. Nah, 100 kata yang subjektif dan 100 kata yang objektif. Ini sudah langsung terkategori sesuai dengan kata-kata yang ada di korpus tersebut. Nah, ini kalau kita cetak ya nanti akan keluar seperti ini ya, panjangnya ada 100. Oke. Nah, di dalam dokumen yang dihasilkan
subject docs dan object docs ini, jadi kata-kata yang subjektif dan objektif ini, dia setiap dokumennya berisi pasangan ya, berupa kalimat dan label. Kalimat dan label. Label itu ya tadi objektif dan subjektif, dan ini adalah kalimatnya. Nah, kemudian kalimat itu bisa di-tokenizing sehingga kita bisa dapatkan, kalimat tersebut ini sudah di-tokenizing ya. Jadi bentuknya sudah ada rangkaian word, jadi bukan lagi dalam kalimat raw ya. Contohnya ini, kalau saya tampilkan data dokumen subjektif yang ke-0 ini, kalimatnya aslinya adalah smart and alert ya. The teen conversation about one thing is a small gym. Nah ini kalimatnya ini. Nah ini sudah dalam bentuk token ya, smart and alert, kemudian the teen conversation about one thing. Ini sudah bentuknya token-token. Lalu, nah ini pasangan ini. Ini sampai tanda siku ini adalah kalimatnya, sedangkan koma kemudian di sini adalah labelnya, subjektif. Nah, seperti yang dicontoh classifier text, nah, langkah kedua setelah kita load, kita ambil fiturnya. Nah, fiturnya di sini adalah kalimat tadi. Nah, maka kemudian kita pecah ya kalimat itu, dataset itu kita pecah menjadi 2, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Ini. Jadi yang subjek kita bagi juga menjadi 2, yang objek juga kita bagi menjadi 2. Yang kita beri nama train subject docs. Kemudian yang 20% test subject docs ya. Jadi yang subject doc kita ambil sampai ke, kan tadi ada 100 ya. Jadi ada 100. Jadi kalimat yang ke 0 sampai 80 itu kita ambil sebagai train, sedangkan yang 80 sampai dengan 100 itu sisanya berarti ya. Kita ambil sebagai tes. Berarti kan 20. Demikian juga yang objektif, ya, kata-kata yang objektif. Nah, kemudian ini kita gabungkan menjadi satu data training ya, baik itu yang subjektif maupun yang objektif. Jadi train docs ini isinya adalah berupa data train subjektif ditambah dengan data train objektif. Demikian juga yang testing ini juga kita gabungkan. Jadi yang tes subject docs ditambah dengan tes object doc, objective docs itu kita gabungkan menjadi satu. Nah, dengan kita simpan dalam variabel testing docs. Nah, setelah itu kita gunakan fungsi sentiment analyzer. Ini digunakan untuk mendapatkan kata-kata dengan sentimen negatif dan positif dari data training kita. Jadi contohnya sentiment analyzer di sini itu adalah nanti isinya di sini di variabel sentiment analyzer itu adalah semua kata yang tadi negatif dan positif. Nah, di sini misalkan kita ingin mengambil kata-kata yang negatif gitu ya. Nah, ini maka kata-kata yang negatif dari training docs. Tadi kan data trainingnya kita simpan dalam training docs. Nah, ini. Jadi di sini kita ambil hanya yang kata-kata yang sentimennya negatif. Nah, ini kalau kita cetak nanti seperti ini. Nah, semua yang sentimennya negatif dari data training doc.
Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan fitur kata unigram sederhana untuk menangani negasi. Jadi contohnya di sini unigram. Unigram itu berarti kata yang sering sudah umum ya, sudah umum dan hanya terdiri dari satu kata saja. Itu bisa kita dapatkan dari sentiment analysis ini. Unigram word feature, all words negatif. Jadi kita ambil dari kata-kata yang negatif ini tadi. Kemudian kita ambil, kita pilih hanya yang frekuensi kemunculannya itu adalah minimal 4. Minimal 4 kali gitu ya. Jadi yang lebih ya, maksudnya yang lebih dari 4 kali. Nah, ini kemudian bisa kita tambahkan ke dalam ini ekstraktor feature-nya ya. Jadi kita tambahkan dari hasil pengurangan ini tadi yang kita pilihi, unigram yang kemunculannya lebih dari 4 kali, itu kita tambahkan ke dalam ini hasil feature ekstraksinya. Ini ya, jadi ini unigram feature-nya, kemudian ini unigram-nya sama dengan unigram feature. Nah, jadi totalnya nanti akan berkurang ya, unigram feature-nya ini dibandingkan dengan kata yang ada di all words negatif ini. Nah, setelah itu kita akan mengaplikasikan feature-nya dengan menggunakan perintah apply feature dari sentiment analyzer-nya. Sentiment analyzer-nya tadi yang sudah kita tambahkan feature ekstraktor tadi ya, dengan menghilangkan unigram feature-nya. Nah, ini kita apply feature-nya baik yang training docs maupun yang testing docs. Nah, maka ini adalah hasil training set dan test setnya yang siap kita gunakan untuk proses training. Setelah itu kita lakukan proses training ini dengan menggunakan naive Bayes, train. Ini trainer kita dapatkan, classifier-nya. Nah, ini sentiment analyzer tadi kita train dengan menggunakan trainer, naive Bayes, classifier. Nah, data yang kita training itu adalah data training set ini. Ini data training set. Nah, kemudian bisa kita lakukan evaluasi dengan menggunakan sentiment analysis evaluate. Yang kita evaluasi di sini itu adalah data tesnya. Ya, data tesnya dengan menggunakan hasil dari model classifier yang sudah dibentuk menggunakan ini tadi proses training tadi. Ini ya. Jadi ini hasil evaluasinya ya. Jadi contoh di sini hasil evaluasinya akurasinya adalah 0,8. F-measure-nya ada 2 untuk masing-masing kelas ya. Kelas yang objektif dan kelas yang subjektif. Itu juga 0,8 semua. Precision, recall masing-masing kelas juga sama. Ini contoh bagaimana mengimplementasikan untuk sentiment analysis. Ada 2 tadi yang kita gunakan langsung dengan menggunakan pre-train further dan yang kita custom sendiri.